di Kasino Podcast, kabar sono sini. Nah, hari ini kabar sini sono. Oh ya maaf, pulang guys. Kasino Podcast, kabar sini sono. Nah, hari ini spesial banget karena spesial lu kayak martabak lu spesial. Nggak spesial banget, tapi hari ini adalah pembukaannya dari gua, bukan dari Mang Pelik. Karena apa? Karena hari ini Mang Pelik akan menjadi narasumber tentang konten hari ini. Mau tahu apa? Oke, langsung aja. Ini dia Mang Pelik. Jadi kayak tamu-tamu. Bang, Happy New Year, Bang. Ya, Happy New Year Happy juga. New Year. Semoga berkat ya kita semua. Semoga berkat kita semua sehat, rezeki lancar, aman sentosa, nggak ada pandemi lagi. Amin. Satu. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Mang, nasib kita di 2023. Nasib di 2023. Oke, Gimana, Mang? Coba gue akan menjelaskan secara ini ya, karena ini kan gue compile semua. Jadi dari sisi astrologi barat dan juga astrologi timur, terutama Sio, ini gua campur jadi satu. Oke. Gua campur jadi satu. Jadi apa yang gua akan kasih ke teman-teman adalah itu hasil compile dari semua hitungan, ya. Jadi kita bisa mulai dari Sio Kelinci dulu karena tahun kelinci kan. Ya. Oke. 2023 adalah tahun kelinci. FYI guys, tahun ini adalah tahun kelinci elemen Air. kelinci air. Kelinci air yang akan masuk sebenarnya tanggal 4 Februari 2023. Itu baru berganti karena Xinjia ini hari raya Imlek ini, tahun baru Chinese ini tidak hitungan ganti Sio tuh, belum. Masih macan. Jadi ini berlaku nanti di tanggal 4 Februari. Okay. Cuma karena gua compile dengan bulan depan ya, pas ya. Sekarang kan tanggal 4. Gua compile dengan zodiak atau astrologi barat dan banyak sekali. Jadi ini sebenarnya sudah bisa berlaku sejak tanggal 2 Januari. Sebenarnya ini ya. Oke. Kita bisa mulai dari si kelinci karena dia pemimpin tahun. Untuk kelinci tahun ini adalah tahunmu. Jadi harus bisa dan mau menerima banyak tanggung jawab besar. Jadi kerja atau di rumah tangga atau di masyarakat itu akan menerima tanggung jawab yang besar sekali yang dia harus jalankan. Karena kalau dia bisa jalankan dan benar dan baik, maka tahun berikutnya dia akan sudah siap segala macam gitu. Belajar skill-skill juga gitu untuk kelinci. Terus berikutnya si naga. Tahun ini hati-hati konflik. Mulut jaga, jangan terlalu. Sekarang bukan mulut kali, Mang. Jempol juga. Nah, itu dia jempolnya. Salah-salah ketik ya. Nah, tahan emosi pokoknya intinya ya. Karena naga tahun ini harus banyak sabar. Karena kalau enggak dia akan bahaya sekali di tahun ini. Oke. Gitu. Berikutnya si ular sangat bagus tahun ini ya. Dia punya satu bintang yang disupport sama Merkurius, terutama planet ya. Kalau kita bicara astrologi, dia disupport sama Merkurius dan juga Venus. Akan ada banyak perubahan yang baik untuk si ular di 2023 ya. Terus berikutnya kuda. Tahun ini kalau mau buka wira swasta, buka usaha cocok. Sio kuda. Dia mau buka buka usaha sendiri, alam artian entrepreneur, wira usaha bagus. Ya, karena kuda tahun ini akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Ya, dari teman, dari saudara atau apa, akan dapat banyak bantuan si kuda ini. Dan dia memang didukung sama Mercury karena bintang pedagang ini dekat sekali dengan si kuda tahun ini. Oke. Terus kambing lebih ke relationship akan menjadi baik dengan teman, dengan saudara, dengan pacar, dengan istri, dengan istri atau suami. Pokoknya
tahun ini adalah tahun untuk memperbaiki hubungan Apapun itu ya. Silaturahmi lah ya, silaturahmi harus dibagusin. Hubungan partner bisnis juga mungkin. Yes, karena all about communication untuk kambing tahun ini itu harus dijaga karena nanti secara kerjaan kompetisi dan segala macam akan ngelilingin hidup dia ini si kuda ya. Monyet juga sama. Sio monyet tahun ini ada bintang yang begitu kuat, Jupiter ada di atasnya dia. Jadi Jupiter, Mars ada di atas dia. The meaning is apapun yang dipikir sama monyet tahun ini, kalau dia mau mewujudkan ya, mau usaha mewujudinnya, kejadian itu akan bagus. Akan kejadian bagus. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen nanya bisnis, wirausaha atau ide kreatif apa, tahun ini bertanyalah kepada orang sio monyet dan sio kuda. Karena dua orang ini otaknya lagi enak banget. Rezekinya juga bagus dari situ. Oke. Sio monyet, sio kuda? Sio monyet, sio kuda. Lanjut ke ayam. Oke. Nah, ayam karena ini banyak ya, mungkin kalau yang udah ikutin Casino Podcast gue yang sering ngeliat, udah pada banyak yang apal nih, Cal. Kalau lu baru. Kelinci, musuhnya ayam. Nah, otomatis ayam tahun ini itu akan mengalami banyak guncangan. Ya, bagaimana cara overcome guncangan ini adalah harus bisa lebih berani ketimbang kelinci, gitu ya. Karena lu harus dia ada pada depan nih. Nah, jadi adu-adu licik kalau orang kata gua. Adu-adu licik, makanya that's why pakai ini. Hati-hati, jangan terlalu spekulasi, jangan terlalu kalkulasi untuk segala sesuatu. Sabar. Jangan ngelawan tapi jangan sampai emosi. Gitu. Tenang. Pakai taktik itu, pakai ini. Jadi licik dalam in the good way itu harus dipakai di tahun ini. Baru si ayam akan survive ngelewatin si tahun ini dengan baik, ya. Terus sio anjing ini juga harus, jadi gini, tahun kemarin 2022 anjing itu start dari Oktober itu udah kelelep abis-abisan. Tahun ini tahun dia memperbaiki segala sesuatu, ya. Tapi ya itu sama, dia juga harus hati-hati, jangan terlalu kalkulasi, jangan terlalu spekulasi, jangan terlalu gini. Below the radar aja gitu loh, santai aja. Santai aja ya, calm aja, jangan chill aja. Jangan terlalu meninggi, jangan terlalu apa, rendah hati aja. Ya itu akan bisa lewatin dengan baik. Sio babi tahun ini akan tahun yang ada kemudahan asal dia tidak konflik, dia tidak nantangin orang duluan. Kalau dia melakukan hal itu sangat-sangat bahaya, dan attitude itu mesti diubah dari orang sio babi. Itu hati-hati sekali, karena salah dikit orang salah paham, dan sio babi adalah tahun ini orang yang banyak disalahpahamin orang. Padahal dia maksudnya nggak begitu, tapi orang lain nangkapnya begitu. Itu karena energi, ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Yes. Nah, terus lanjut tikus. Tikus tahun ini adalah bintang sio yang paling oke tahun ini. Tikus. Salah satunya yang paling oke dia, tikus. Jadi terutama sio tikus yang lagi bergerak di bidang konten kreator atau gini, atau ada yang mau masuk ke dunia sosial media sebagai konten kreator. Nah, ini tikus saatnya dia bersinar tahun ini. Sama halnya dengan kerbau juga sama. Ya, kerbau banyak opportunity tahun ini yang harus bisa cermat, lihai untuk ngambil. Tapi ingat, jangan berinvestasi dulu. Tapi ambil kesempatan ambil. Bisa ada bisnis apa walaupun kecil, sikat. Usaha dulu aja ya. Iya, tapi jangan investasi. Terakhir si macan. Ya, macan
tahun ini akan banyak perubahan baik karena kemarin kan dia juga habis dididik secara keras sama Universe untuk jadi pemimpin. Nah, Januari, Februari, Maret ini adalah masa akhir penggodokan. Kalau umpama kata apa ya? Kalau lu tahu nggak nonton film silat yang Shaolin itu, lu udah berlatih nih. Terakhirnya kan ngangkat guci itu. Time for you to leave. Ini dia lagi mau dapetin tato itu kalau dia udah lulus. Tes terakhir lah ya. Tes terakhir, makanya hati-hati, jangan lengah, jangan sok kayak gimana, terlalu tinggi, terlalu apa, tetap rendah diri, tetap rendah hati, sampai nanti lepas Maret baru kedepannya mau usaha, mau investasi, mau bagus. Kalau selama belum lewat Maret, jangan dulu. Sosok mau investasi, sosok mau ini, mau itu, jangan. Ingat tuh tetap aja dulu bilang. Sio-sio macan. Rendah diri, rendah hati, jangan sombong, rajin menabung. Rajin menabung dulu, simpen dulu lah. Itu dia untuk Sio. Sudah lengkap dari Sio, dan kita nggak bisa sebutin Sio ini tahun ini karena cari sendiri ya guys. Karena kalian tahu sendiri kalau Sio itu beda sama zodiak. Kalau zodiak kan per bulan, tapi kalau Sio itu kan per tahun. Jadi kalian cari tahu sendiri lahir tahun kalian tahun berapa dan Sio-nya apa. Gampang kok di Google kan bisa cari. Betul sekali, tinggal Google aja. Oke Mang, kalau tadi dari Sio, sekarang kita ke zodiak. Kalau zodiak sih gue ngambil simpelnya aja ya, karena memang nggak terlalu banyak yang bisa gue jabarin, cuma selamat untuk Libra, Sagittarius, Leo, Gemini, Taurus. 5 bintang ini 2023. Ulang lagi Bang, ulang lagi. Tadi apa? Libra, Sagittarius, Leo, Gemini, Taurus. Nah, tahun ini adalah tahun mereka untuk lebih bersinar dan lebih berani mengambil kesempatan. Nah, selain dari 5 ini, tetap rendah hati, jangan sombong, jangan melawan arus, jangan terlalu gimana, biasa aja normal. Normal, bisa lewatin tahun ini dengan baik, akan baik. Tapi sekali lagi, tadi seperti lu bilang, zodiak bergerak selalu, setiap bulan beda-beda. Nah, nanti memang gua ada rencana setiap bulan, nanti kan biasanya kan juga memang setiap ini sama Mbak In, kita ada kok ngangkat setiap bulan. Setiap bulan ada apa, sudah gini gimana gitu. Jadi kalau khusus bulan ini deh Mang, Januari. Kalau Januari ini sih sebenarnya yang paling bagus Januari ini Capri kan ya? Capri, masih Capri. Capri juga udah mau habis 20. Capri Aquarius bulan Januari ini oke. Masih apa ya? Bisa menikmati lah seasonnya. Gitu. Jadi hal-hal baik mungkin bulan ini akan berdatangan untuk Aquarius dan Capricorn. Kalau tadi udah Sio, udah zodiak juga. Nah, panjang ya jelasinnya. Banyak ternyata. Mang, ini pertanyaan yang mungkin banyak diwakili sama penonton di luar sana. Peluang bisnis apa sih yang bagus di tahun ini, Mang? Dari pengamatan gue dan teman-teman gue dari klub astrologi, 2023 ini bisnis yang paling bagus online masih. Online ya? E-commerce, karena seperti yang selalu gue bilang di Casino Podcast bahwa kita mau masuk periode 9, energinya api, semua hal yang berhubungan dengan api, dalam artian teknologi, high-tech dan segala macam, robotik, AI, itu akan naik. Udah saatnya dimulai dari tahun ini 2023. Gitu. Jadi 2023 ini adalah saatnya e-commerce itu jalan, ya. Terus kosmetik, beauty,
klinik-klinik kecantikan, terus jasa, bidang-bidang jasa, apa estetik ya namanya ya? Kalau nggak Klinik kecantikan. Jasa kesehatan, sorry, bukan jasa kan luas ya. Iya. Jasa kesehatan, well-being bisnis dan estetik bisnis itu lagi akan naik. Oke. 2023 ini. Jadi kalau memang teman-teman ada ide mau buka usaha Skincare klinik atau apa gitu ya. Ini dia saat. Plus di onlinein, nah. Yes. Kalau memang nggak online ya itulah beauty. Memang tahun ini unsurnya air tapi apinya hidup. Berarti beauty dan jasa, terutama tadi jasa-jasa yang kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan kita itu akan naik. Oke. Selain itu Mang, bisnisnya udah itu aja yang paling. Itu aja sih yang kita lihat. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys. Kalau tadi bisnis apa yang paling bagus, dan yang sekarang adalah siapa sih yang paling beruntung di 2023? Oke. Siapa yang paling beruntung di 2023? Udah pasti yang paling beruntung tikus. Tikus, monyet, kuda, kelinci. Udah pasti tuh ya? Udah pasti ini 4. Yang paling bersinar dan bagus lah hokinya untuk 2023 ini dia 4. Tikus, monyet, kuda, kelinci. Tikus, monyet, kuda, kelinci guys. Siap-siap Ya. akan mendapatkan keberuntungan. Tapi tetap kalau tadi pesannya Mamang adalah low key. Low Chill aja dulu. Jangan lengah, tetap waspada. Hati-hati. Jangan lengah, tetap apalagi waspada. kelinci itu. Apalagi kelinci ya, karena tahunnya pasti kan juga banyak goncangan sana sini juga. Yes. Makin di atas makin kencang anginnya. Ingat ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bakal struggle, yang bakal paling struggling, yang bakal paling fight abis-abisan di 2023? 2023 kalau secara sio itu udah ayam, ular, kebo, babi. Oke. Ya ini. Kalau secara astrologi, ya astrologi barat, Virgo, Taurus, Capricorn, Scorpio. Itu tahun ini. Fightingnya harus semangat. Siap guys. Aku ayam plus Capricorn. Aku kuat. Kamu kuat. 頑張っていきます。 Selimutan. Semangat. Tapi tenang guys, intinya yang penting kita selalu berdoa, berusaha, nggak bikin jahat sama orang. Yes, benar. Fokus. Karena energi bergerak terus kok. Per bulan dia bergerak. Ya kan, pasti juga universe will answer yang bagus-bagus lah untuk kamu. Gitu kan emang. So tau banget gue. Nah, bener. Kayak narasumber, tapi bener gue ya. Benar. Tuh. Gue udah. Hukum pakai the secret, tarik menarik. Kalau lu akan memancarkan kebaikan ke semesta, semesta akan kasih lu kebaikan lagi. That's right. Gitu. Gue udah ayam, Capricorn, berat banget hidup gue. Tapi kalau kata Mamang, ayam tahun depan kalau lu bisa tahun ini kalau bisa overcome all the things, Yes. pastinya akan bagus hasilnya. Bagus. Yang penting ini pakai taktik. Pakai otak guys. Oke, kita lanjut ke apa yang kita harus waspadai di 2023. Apa yang harus Ada virus-virusan lagi? kalau di dalam pengamatan teman-teman dari astrologi klub dari gua punya itu seperti yang kemarin-kemarin gua sampaikan sih, tetap masih hati-hati bencana alam, terus hati-hati juga banyak ada beberapa perusahaan besar offline maupun online yang akan kolaps di 2023 ada gitu. Tapi jangan takut, as long as masih ini gini. Indonesia, gue nggak bosan-bosan deh, berkali-kali gue ngomong di TikTok, di sini berapa episode, berkali-kali kasih do podcast. Indonesia tidak akan ada masalah ekonomi yang berat. Iya. Malahan akan bagus. Cuma masalahnya itu dia hati-hati, alamnya berubah. Itu aja kalau untuk Indonesia. Alam banyak yang berubah, itu harus hati-hati. Tapi kalau secara ekonomi, Indonesia sangat-sangat bagus. Force major ya? Sangat bagus. Adanya. Atau ke luar negeri. Kalian mau
kerja ke luar negeri tahan dulu. Jangan mimpi mau berhasil. Kecuali sekolah ya. Kalau mau sekolah di luar negeri silahkan. Tapi kalau mau kerja di luar negeri kayak mau ke Australia lah, ke New Zealand lah, ada yang bilang mau ke Kanada, ke Taiwan apa. Waduh, tahan dulu deh. Kenapa tuh, Mang? Nggak bagus. Untuk orang Indonesia? Nggak akan ada hasil apa-apa. Lu malah kerja rodi di situ. Mendingan lu fighting di Indonesia dulu untuk tahun ini. Lu fighting mati-matian di Indonesia dulu. Awal tahun depan mungkin lu bisa upgrade berangkat. skill-nya yang bagus, mental lu dibagusin juga di sini. Baru oke lu mau ke sono. Kalau sekarang lu tidak ada persiapan mental, tidak ada persiapan skill, walaupun lu di situ cuma jadi babu tukang cuci piring pun nggak akan jadi apa-apa. Tambah menderita ya, dengan segala macam kebutuhan di situ yang akan naik. Hati-hati, April, Mei, Juni, gua melihat di luar tidak stabil ekonominya, gitu. Jadi lu udah di situ fighting mati-matian, duit lu juga habis di situ buat beli makan, buat sewa rumah, sewa apartemen, bayar gas, listrik, apa dan segala macam. Iya, mendingan tetap di Indonesia dulu, tahan dulu. Oke, tahun ini cukup complicated ya? Complicated banget. Complicated banget. Oke, Mang, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi kan lo menyinggung banyak orang-orang tuh elemennya masing-masing kan beda ya. Biar kita tahu itu elemen kita apa tuh gimana sih? Kalau untuk itu buat teman-teman kalau yang punya TikTok itu bisa masuk ke channel gue, ke akun gue namanya Mang Pelik _Casino Podcast. Nah, di situ lu bisa nanya gue. Gue live setiap hari Kamis dan Jumat jam 10 malam. Kamis dan Jumat jam 10 malam? Yes. Jadi bisa tanya di situ. Kalau misalnya, Bang sebenarnya elemen gue apa sih, unsur gue apa? Karena nanti di situ gue akan menerangkan lebih dalam lagi. Kalau di sini kan secara umum ya, teman-teman ya, secara umum lu gini ini. Tapi kalau di live itu gue akan menjelaskan lebih secara terperinci gitu. Jadi kalau misalnya contoh tadi saya bilang, wah gila, udah gua Capricorn, udah gua ayam, gua berat banget nih gini-gini. Nah, sekali lagi ada elemen-elemen yang menentukan di tahun, di bulan, di tanggal, di jam yang akan mempengaruhi banyak hidup lo, sehingga either itu bisa parah banget atau lu malahan bagus banget gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak cuma apa ya? Ini cuma kita yang gue sampaikan di sini ini secara garis besar. Secara umumnya aja. Teman-teman kita semua, waspada begini loh gitu. Tapi tiap orang pastinya akan beda-beda lagi hasilnya. Yes. Kalau di live itu gue akan menjelaskannya lebih terperinci. Kayak usaha bagusnya apa, lu mau bidangnya apa, gini-gini semua. Nah, elemen itu kita bisa taunya dari mana? Elemen itu taunya dari hari lahir. Oke. Cuma kita ada metode menghitungnya. Nah, metode menghitungnya itu kan nggak bisa gue share di sini. Gitu. Jadi, gue ada hitungan sendiri yang akan nanti gue share-nya di sana. Tapi, teman-teman di sini, kalau memang ada yang, gue nggak punya TikTok nih, malas main TikTok gitu, oke. Nggak mungkin. Pasti punya TikTok lu pada. Kagak mungkin. Lo kan sambil nungguin balasan dia kan lu scroll TikTok. Kita bicara kalau mungkin ada. Nah, kalian bisa tinggalin komentar di kolom yang di bawah ini. Iya. Atau ngapain lu? Ya komen boleh. Abis itu buka App Store atau Play Store, download TikTok. Follow Mang Pelik _ Casino Podcast. Iya. Oke, komen dulu nanya. Iya, benar-benar. Tapi gitu. Nggak apa-apa, komen kalau dulu. nggak ada, ya sekali lagi bisa klik di komen bawah. Gitu. Lengkap ya Bang ya, tahun ini cukup complicated, berat. Dan juga banyak kompetisi di tempat kerja, di kehidupan, itu harus benar-benar diwaspadai. Karena kalau intinya gini, kalau lu nggak bisa beradaptasi, ya itu kalimatnya, lu tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan, lu dimanapun lu berada, walaupun kantor mau, lu nggak bisa beradaptasi dengan baik, lu nggak bisa saling berkompetisi. Lu tidak bisa menjawab tantangan orang dengan hati yang dingin, dengan low profile segala macam. Tahun ini cukup berat. Oke. Intinya emang bakal banyak tantangan-tantangan yang terjadi di dalam hidup kalian. Yes. Jadi ini balik lagi ke diri kalian, gimana cara overcome-nya, pakai taktik. Jangan lupa chill, tahun ini chill aja. Yes.
chill aja, jadi jangan menggebu-gebu, santai semua emang ya. Ya, itu dia. Yang penting pakai ini taktik. Sekali lagi yang seperti gue bilang di live gue, jangan jadi orang baik yang goblok, gitu. Jadilah orang baik yang bijaksana. Betul. Sekarang tuh banyak jadi orang baik goblok. Semuanya dibantuin gitu. Iya, akhirnya lu mati sendiri dengan berharap bahwa ya mudah-mudahan nanti di ini enggak, nanti dihargai sama bos enggak. Tetap kita harus punya privilege sebagai diri kita sendiri. Ngomong, apa-apa ngomong, komunikasikan. Tahun ini adalah tahun yang bisa saling komunikasi gitu. Oke. Ngomong. Kalau memang mau naik gaji, ngomong. Gitu. Jangan diem aja. Jangan diem aja. Terus udah kerjain aja kita mah nggak apa-apa, nanti juga kalau bos hargain, ya kalau bos lu menghargai. Tapi kalau zaman sekarang rata-rata kan curhatnya 1 di TikTok, 2 di Twitter. Nah itu juga bahaya, Cal. Curhat di TikTok karena memang ini kan tadi gue bilang unsurnya di ini air negatif yang apabila air negatif bertemu dengan api akan memercikan api yang lebih besar gitu. Nah jadi hati-hati jika curhat-curhat itu. Kita masih ada undang-undang ITE, ingat. Ya nggak, sembarang curhat, habis lo kena undang-undang ITE lo. Gitu. Balik lagi, kalau ada apa-apa, ada kesusahan kerja, coba ngomong sama atasan. Yes. Jujur, kesusahannya ada di mana. Yes. Jangan dipendam sendiri, jangan curhat juga di media sosial. Karena nggak akan ada yang menjawab. Yes, ada yang namanya psikiater dan psikolog. Gitu. Nah, atau mungkin itu kalau emang kalian butuh support mental. Gitu, jadi jangan sok-sokan curhat, kan sekarang banyak banget emang ya. Apa-apa Twitter bikin thread, bos gua gina-ginu. Gitu. Ya kan, atau di TikTok ngeluh, kerjaan gua gina-ginu. Lakinya main gila aja, sama bininya main gila aja pakai TikTok dia. Iya, bener kan. Padahal panggil aja itu laki atau bininya kan selesai. Kena masalahnya nanti undang-undang ITE, hati-hati tuh buat teman-teman. Oke, Mang, ada pesan terakhir nggak, Mang? 2023. Itu aja sih tadi, siap-siap untuk berkompetisi. Tahun ini tahun yang gila banget. Harus punya skill-skill baru, pelajarilah skill-skill baru, beranilah untuk berwirausaha kalau yang pengen. Oke, boleh explore tapi jangan kelebihan kali ya. Yes. Boleh explore, cari hal baru, belajar skill baru, tapi ingat jangan terlalu over. Jadi tetap chill tapi tetap belajar. Yes. Oke, segitu dulu Mang. Thank you banget untuk hari Thank you, ini. Ical. Sekali lagi untuk teman-teman semua, Happy New Year di 2023. Semoga semuanya bisa aman-aman aja. Tapi yang perlu diwaspadai tadi banyak ya. Salah satunya adalah bencana alam di Indonesia sendiri. Jadi kalau ada income sedikit-sedikit boleh ditabung kali ya. Kalau ada kenapa-napa, jadi bersihin. banyak doa, banyak amal, banyak berbuat baik, nggak boleh jahat-jahat. Terus juga tadi tetap chill tapi tetap belajar baru. Semoga kita semua bisa melewati tahun ini dengan sukses. Aslak Clothing. Dan jangan lupa kita punya satu produk langsung jualan gitu. Ini keren banget loh guys, sumpah. Ini kita punya satu clothingan namanya Aslak Clothing. Aslak Clothing. Tuh, Aslak Clothing. Ini ada di Tokopedia. Ada di Shopee. Oh, ada di dan TikTok. Ada di Shopee. Terbalik. Oh iya, maaf. Ini kenapa di Shopee dan TikTok. Ya, beli di TikTok lebih enak karena ada free ongkir sama bonus lainnya. Di follow aja biar nanti ada notifikasi kalau kita lagi live dan diskon. Yes. Ting ting. Atau juga follow di Instagramnya kita juga ada. Ya. Aslak Clothing. Instagramnya Aslak Clothing. Betul. Guys, itu aja dulu. Oke, gue Ical. Pelik. Pamit dulu dari Casino Podcast. Bye bye. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けてな美容系は